Tuh. Udah biar gak ngantuk nih. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian nahwu. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadratis sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa ana khususan jamil muallifin wal musannifin minal kutub al-maqru'ah fi hadzal mahad, khususan Syekh Mbah Imam Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng wa ilaro, Mbah Hamid Pasuruan wa ilaro, Mbah Hasan Ginggong wa ilaro, Mbah Dullah Salam Hajin wa ilaro, Mbah Sal Mahfud Hajin wa ilaro, Abu Yadim Yati Banten wa ilaro, Abah Anom Suryalaya wa ilaro, wa khususan Syekh Abdul Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala wa ammal idhofatu, itu ya. Benar ya? Wa ammal idhofatul lafziyatu allati hiya idhofatul wasfi ila ma'mulihi fala tufidul mudhofa ta'rifan. Wa ammal idhofatu, dan adapun bermula idhofah al-lafziyatu yang bangsa lafat. Kalau bahasa Jawanya hampir sama. Kalau bahasa Jawanya anapun. Nah, kalau bahasa Jawanya kan adapun gitu loh. Al-lafziyatu yang bangsa lafat itu namanya idhofah lafziyah. Allati yaitu idhofah lafziyah. Hiya yang bermula, itu selahnya alati. Hiya yang bermula
allati idhofatul wasfi, itu mengidhofahkan isim sifat. Isim sifat bukan sifat. Kalau sifat itu kan naat, isim sifat, yaitu nanti di belakang insya Allah ada penjelasannya. Isim sifat yang dimaksud adalah isim fa'il, isim maf'ul, sigat mubalaghah, isim tafdil dan lain sebagainya. Dimudhofkan ila ma'mulihi, kepada ma'mulnya wasfu. Jawabnya amma. Kalau amma kok ada jawab pasti kebarengan, fala tufidu, maka tidak memberi faedah apa idhofah lafziyah. Al mudhofa pada itu fala, masalahnya tu sih ya, fala yufidu, maka tidak memberi faedah apa idhofah, apa al mudhofu sebenarnya, apa al mudhofu isim mudhof, ta'rifan pada makna ta'rif, memakrifatkan. Liwuku'il mudhofi, karena terjadinya isim mudhof, fiha, di dalam idhofah, sifatan, hale sebagai sifat, lin nakiroti, terhadap isim nakiroh, lin nakiroti, terhadap isim nakiroh. Nahwu hadiyam balighul ka'bati, itu yang menjadi contoh balighul ka'bati. Hadiyan karena sebagai hadiah, balighul ka'bati, yang sampai pada Ka'bah. Nah itu balighul ka'bati, balik itu isim fa'il, balagho yablughu fahuwa balighun, dimudhofkan kepada lafaz al ka'bati. Nah itu namanya idhofah, nanti dijelaskan di papan tulis. Mana tadi? Wahalan itu sebagai sifat yang pertama, karena hadiyan itu nakiroh, maka balighul ka'bati menjadi sifat. Wahalan dan halis sebagai hal. Nahu qauli ta'ala thaniya itfihi, hale yang kedua. Nah, itu yang menjadi contoh thaniya. Walidukhuli ruba, dan karena masuknya ruba alaihi, atas isim sifat. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, ya rubba ghabitina laukana yadlubukum. Ya rubba ghabitina, duh betapa banyak orang yang menuntut, apa tadi, mencintai ya bet ya. Ya rubba ghabitina, duh betapa banyak orang yang bercita-cita dengan kami. Laukana, jikalau ada siapa ghabit itu yatlubu, mencari siapa ghabit kum, pada kalian semua. Wa min thamma, dan dari sana, harokatin, wa min thamma, dan dari sana itu isim isyarah, sananya mana? Nah itu harus dijelaskan. Jangan ya dari sana mana? Ya dari sana Pak, nggak dari sini. Ngerti maksudnya? Nah ini masalah gitu. Wa min thamma, dan dari sana la tufidu ta'rifan, itu maksudnya. Wa min thamma, dan dari sana idhofah itu tidak memberi faedah ma'rifat. Imtana'a, tercegah, apalah contoh, marartu bizaidin hasanil wajhi, itu dalam satu riwayat nggak boleh. Berjalan siapa saya, bizaidin, bertemu dengan Zaid, sifatnya Zaid hasanil wajhi, itu nggak boleh gitu loh, tercegah. Nanti di belakang ada alasannya walaupun khilaf. Wala, dan tidak memberi faedah takhsison, pada mana taksis. 5, karena alasan yu'lamu, yang akan diketahui apa ma, yu'lamu, yang akan diketahui apa ma, mimma, nyatanya dari keterangan, sayati, yang akan datang apa ma. Wa innama tufidu, dan bahwasanya memberi faedah apa idhofah, amron lafzian, amron pada urusan, pada perkara, pada hal, lafzian yang bangsa lafat. Wahua, dan bermula amron lafzian, at-tahfifu, itu tahfif,
fil lafzi di dalam lafaz. Imma fi lafzil mudhaf, ada kalanya di dalam takhfif tadi, imma fi lafzil mudhafi, ada kalanya di dalam lafaz mudhaf fakot saja. Bi khadfi tanwini, dengan cara membuang tanwin. Jadi isim mudhafnya tanwinnya dibuang, ka dharibi zaidin, seperti lafaz dharibi zaidin, orang yang memukul Zaid. Fa inna aslahu, maka sesungguhnya asalnya dharibi zaidin, orang yang pemukul Zaid gampangannya ya, itu dharibun zaidan, asalnya adalah lafaz dharibun zaidan. La dharibun fakot, tidak lafaz dharibun fakot. Fa khudhifa, maka dibuang apa at-tanwinu tanwin lil idhofati, untuk idhofah, untuk dimudhofkan. Wa takhfifu, dan bermula wa takhsisu, dan bermula takhsis, hasilun, itu hasil, qabla, sebelum idhofah. Ntar tangguh banyak ya udah ya. Wa bi khadfin nuni, dan dengan membuang tan nun at-taliyati, yang menyandingi, lil i'rabi, terhadap i'rab. Ka dhariba zaidin, seperti contoh dhariba zaidin, dua orang yang mukul Zaid, dua pemukul Zaid. Wa dharibu amrin, dan seperti contoh dharibu amrin, orang-orang yang mukulin Amr, pemukul Amr. Fakhudhifa, maka dibuang apa at-tanwinu tanwin. Wa imma fi lafzil mudhaf ilaih, dan ada kalanya di dalam lafaz mudhaf ilaih fakot saja. Bi khadfid dhamir, dengan membuang dhamir. Wastitarihi, dan menutupi dhamir. Fis sifati, di dalam isim sifat. Kal qaimil gulami, seperti, awas tolong diperhatikan, ini nanti saya jelaskan, diperhatiin karena ini masalah sulit sekali. Karena banyak juga orang yang memahami ini sering salah, bahkan dalam tulisan sekalipun sering salah. Kal qaimil gulami, seperti lafaz al qaimil gulami, orang yang berdiri budaknya. Fa inna aslahu, maka sesungguhnya asalnya al qaimil gulami, boleh juga dibaca al qaimil gulamu. Wah, lucu kan? Fa inna aslahu, maka sesungguhnya asalnya al qaimil gulam, itu al qaimu gulamuhu. Al itu orang, selanya al qaimu yang berdiri, siapa gulamuhu, budaknya Zaid, budaknya al kok Zaid. Fa khudhifa, maka dibuang apa ad-dhamirul dhamir min gulami, dari lafaz gulamihi. Wastataro, dan tersimpan apa dhamir fil qaimi, di dalam lafaz al qaim. Wa udhifa, dan dimudhofkan apa al qaimu, lafaz al qaim, li takhfifi, untuk takhfif. Fil mudhofi ilaih, disandarkan fil mudhofi ilaih, di dalam mudhof ilaih. Oh, main tanggung biar sampai waktu sama itu yang paling bawah. Wa imma fil mudhofi wal mudhofi ilaih, dan ada kalanya ringan di dalam mudhof. Wa imma fil mudhofi, itu atofnya kepada takhfif fil lafzi itu. Wa imma fil mudhofi, dan ada kalanya ringan di dalam mudhof, wal mudhofi ilaih, dan mudhof ilaih. Ma'an ay musakhibaini, hale sekaligus. Ma'an hale berbarengan. Itulah yang kemarin dibahas, disebutnya sebagai hal tapi berupa isim jamid, seperti yadan biyadin kemarin gitu hal. Nah ini praktek ma'an kok isim jamid kok jadi hal. Nah ditakwili dengan isim mustaq, yaitu ma'an itu asalnya ay musakhibaini, yadan biyadin ay mutaqo bidho, ini kan kemarin gitu kan. Nah itu diingat-ingat sedikit demi sedikit ya, nanti lama-lama paham gitu aja. Nahwu Zaidun qaimul gulami, ya, itu contohnya Zaidun bermula Zaid, itu qaimul gulami, orang yang berdiri budaknya. Asluhu, itu bermula asalnya lafaz Zaidun qaimul gulami, qaimun gulamuhu, itu lafaz qaimun gulamuhu.
Fatakhfifu maka bermula takhfif fil mudhofi di dalam isim mudhof itu bi khatfit tanwini dengan membuang tanwin. Wa fil mudhofi ilaih dan di dalam mudhof ilaih bi khatfid dhamir itu dengan membuang dhamir wastitari dan menistitarkan menutupi atau membuang gampangnya lah memustatirkan ribet banget deh. Memustatirkan dhamir mustatir cuman di bahasa Indonesia kan ribet. Memustatir ngerti dhamir mustatir kan ya? Dhamir yang tersimpan. Nah, tapi di Indonesia kan ribet. Memustatirkan dhamir itu maksudnya. Wastitarihi dan memustatirkan dhamir fis sifati di dalam isim sifat. Walikauni hadhil idhofah dan karena adanya ini idhofah, ada itu tufidu, itu khobarnya kaun. Jadi kana walaupun berupa masdar sekalipun tetap amal. Walikauni hadhil idhofati dan karena keberadaannya ini idhofah, ada itu tufidu memberi faedah apa hadhil idhofah at-takhfifa pada makna takhfif ringan fil mudhof di dalam isim mudhof bi khatfi tanwini lewat ya tufidu takhfif faqad jaza maka boleh apa nahwu adz-dzariba zaidin wadz-dzaribu bakrin adz-dzariba zaidin dua orang yang memukul Zaid wadz-dzaribu bakrin dan lafadz adz-dzaribu bakrin yaitu isim sifatnya. Perhatikan, gak usah satu dulu ya, ini mukadimah. Adz-dzariba zaidin kan isim sifat, dzaribun tasniahnya kan dzaribani. Karena dimudhofkan kan nunnya dibuang, dikasih al. Nah, nantilah insya Allah dijelaskan. Nah, wamtana dan tercegah apa nahwu adz-dzaribu zaidin, nggak boleh. Wakana dan ada apa al-qiyasu kiasnya imtina'u nahwidz dzaribir rajul imtina'a khabarnya kana. Wakana dan ada apa al-qiyasu kias itu standar ya. Apa al-qiyasu normalnya standarnya ada itu imtina'a nahwidz dzaribir rajul seumpama lafadz adz-dzaribi ar-rajul adz-dzaribir rajuli. Walakinnahu dan tetapinya orang-orang Arab ajazu itu membolehkan siapa orang-orang Arab pada seumpama lafadz adz-dzaribur rajul hamlan karena disamakan lahu terhadap contoh adz-dzariba zaidin wadz-dzaribu bakrin tadi alal wajhil mukhtar alal wajhi atas cara al-mukhtari yang terpilih fil hasanil wajhi di dalam ini wajah. Udah titik. Sekarang saya baca ulang dari atas, maksudnya sedikit-sedikit supaya kalian langsung paham kaitannya tek dan kontek. Ini perhatikan, catatan ini kan namanya tek. Ngerti kan? Lah konteknya bagaimana? Nah, kalian dijelaskan bisa memahami. Nah, itu kadang-kadang orang hanya bisa memahami teks tapi nggak memahami konteks. Oh itu ini penting juga harus diselaraskan gitu loh. Oke, wa ammal idhofatul lafziyatu allati hiya idhofatul wasfi ila ma'mulihi fala tufidul mudhofu ta'rifan liwuku'il mudhofi fiha sifatan lin nakirah nahwu hadiyan balighul ka'bati wala takhsison. Langsung saya ke bawah. Jadi maksudnya begini, kaitannya idhofah itu ada namanya idhofah lafziyah. Masih ada Mat? Mana idhofah? Kan kemarin ya, kan kemarin ada idhofah. Di antaranya idhofah itu kan ada idhofah apa namanya, maknawiyah dan ada idhofah lafziyah. Kalau idhofah lafziyah itu adalah memudhofkan, kan dikasih penjelasan
allati hiya idhofatul wasfi ila ma'mulihi. Ini saya kasih contoh aja langsung. Idhofah lafziyah itu adalah memudhofkan isim sifat kepada ma'mul. Isim sifat itu ada kalanya isim fa'il, ada kalanya isim maf'ul, atau kadang-kadang berupa sifat musabbah termasuk isim tafdhil. Oke. Ribu Zaidin. Ini lafadz dorib namanya mudhof. Zaidin mudhof ilaih. Ini perhatiin betul-betul. Beda dengan kita Abu Zaidin. Ini sama, kitabnya juga mudhof, Zaidinnya juga mudhof ilaih. Tapi kalau ini disebut maknawiyah, idhofah maknawiyah. Kalau dharibu Zaidin disebut idhofah lafziyah. Perhatikan, saya yakin bagi pemula, ya apa bedanya, sama-sama disebut mudhof kok. Ini saya perhatikan betul. Kalian kok pengajiannya jurumiyah, ribet bahas ini. Maka ini udah secara grade udah naik grade. Kudu serius. Kalau kita Abu Zaidin itu mempunyai fungsi takrif. Kan gitu. Memarifatkan kitab kan nakirah. Dimudhofkan ke Zaid kan marifat. Ini menjadi marifat. Andekan contoh sebagai pembanding Kitabu Rajulin. Nanti di belakang ada Kitabu Rajulin. Ini sebagai bahasa pengantar supaya nanti ke belakang kalian langsung paham. Kitabu Rajulin, Rajulin nakirah. Ini ini nakirah tapi Zaidunya adalah ma'rifat. Nah, sementara ini adalah nakirah, gitu loh. Nakirah dimudhofkan ke nakirah, itu fungsinya adalah takhsis. Takhsis itu apa? Mempersempit. Kalau ini fungsinya adalah ini takrif. Fungsinya memakrifatkan kitab. Kitab itu kan umum. Begitu kitabnya Zaid, itu kitab itu udah dinisbatkan kepada Zaid. Kalau ini takhsis, apa maksudnya takhsis? Kitabu Rajulin itu adalah mengkhususkan kitabnya itu hanya milik laki-laki. Mengeluarkan kitabnya perempuan. Kan tadinya kitab maknanya luas, kan dipersempit menjadi kitabnya laki-laki. Nah, itu dalam istilah isim nakiro yang dimudhofkan kepada nakiro itu memberi faedah takhsis. Nanti di belakang ada. Nah, Kitabu Zaidin nakiroh dimudhofkan kepada isim ma'rifat dan isim mudhofnya. Ini tadi belum saya lupa jelasin, perhatikan. Isim mudhofnya isim biasa, bukan isim sifat. Nah ini loh. Beda dharibu Zaidin ini yang dibahaskan ini. Cuman ini nggak akan bisa kalian pahami kalau nggak saya kasih pembanding. Ini kata benda biasa. Kalau di sini kata benda tapi mempunyai makna kerja. Itu isim sifat. Isim kan isim, tapi di dalamnya terdapat pekerjaan. Itu namanya isim sifat. Artinya isim fa'il yang bisa beramal seperti fi'ilnya. Fi'il mabni maklum. Nah, kalau ini belum selesai. Kalau idhofah lafziyah memudhofkan mudhofnya berupa isim sifat kepada isim mudhof, kepada mudhof ilaih, itu tidak mempunyai faedah takrif. Ini takrif karena ini ma'rifat, jelas, atau takhsis. Ntar saya contohin. Contohnya umpamanya yang takhsis, dharibu rajulin.
Dzarib nakiroh isim fa'il. Rajulin juga isim nakiroh. Kan beda. Paham nih? Nah ini untuk memetakan, untuk membedakan mana idhofah maknawiyah dan mana idhofah lafziyah. Kalau idhofah lafziyah ya lafadznya tok, fungsinya. Nah, kita lanjut. Kalau contoh ayat ya, contohnya ayat liwuku ilmu dhofi rajulin, kan? Ya, ini hanya memperingan bahasa. Kalau diucapkan doribu rajulin itu ringan, doribu zaidin kok ringan. Karena ini asalnya doribun zaidan. Jelas. Doribu rajulin juga sama, doribun raju. Asalnya nih. Jelas kan ya? Bisa dipahami nih. Sandi dengerin. Jelas kan? Nah, ini adalah idhofah seperti ini yang disebut dengan idhofah lafziyah itu hanya mempunyai fungsi takhfif. Nah, takhfif itu memperingan, ringan di mananya? Nah, dilanjutkan. Wa in nama, kalau contohnya udah ada tadi Fania idfihi itu ya, termasuk ya rubba ghabitina laukanat lubukum itu. Wa in nama tufidu amron lafziyan wa huwa at-takhfif. Nah, takhfif ada kalanya fil lafzi, di dalam lafadznya ringan. Kalau kalian ngomong nih, coba jangan meleng. Kalau orang ngomong doribun, ini tanwin, zaidan, berarti kan ada dua tanwin. Itu orang Arab berat, doribun zaidan. Beda dengan doribu zaidin. Dorib dimudhofkan kepada rojul, dorib dimudhofkan kepada zaid. Itu ringan, jelas itu. Nah, masih berlanjut. Ima fi lafdzil mudhof faqat bi hadfi tanwin. Nah, ini contoh udah. Fa inna aslahu dharibun zaidan. La dharibun. Gitu loh. Faqat fa hudhifa tanwin lil idhofah. Lafaz isim mudhof ketika mau dimudhofkan kan tanwinnya wajib dibuang. Membuang tanwin itu loh memperingan lafaz. Oke. Kemudian wa takhsis hasilun qablaha. Kenapa sih kok ini ibaratnya kalau dharibu rajulin kan mempunyai makna taksis. Awas saya wanti-wanti Juni, perhatikan ini sulit. Perhatikan, disimak dulu, jangan nulis. Kenapa lafaz dharibu rajulin mempunyai makna taksis? Gitu kan? Padahal taksis itu sudah diraih sebelum idhofahnya. Ini enggak prinsip-prinsip banget di sini. Maka idhofahnya ini itu enggak mempunyai idhofah, mempunyai faedah ta'rif atau taksis. Yang idhofah yang mempunyai faedah ta'rif atau taksis adalah idhofah makna wiyah. Ini contoh yang di atas. Kitabu rajulin taksis, kitabu zaidin ta'rif. Ini enggak mempunyai faedah ta'rif atau taksis. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena ta'rif atau taksis, ya, saya ulangi. Ta'rif atau taksis ini sudah terjadi bahkan dari sebelum memudhofkan. Dharibu zaidin asalnya adalah dharibun zaidan. Artinya sasaran pukul itu kan udah jelas, yaitu berarti kan takrif. Dharibun ini bukan rajulan, ini salah naruh ini. Dharibun rajulan, ya, ini udah ditaksis. Oh, yang dipukul oleh orang itu berarti rajul. Kan udah ada taksis kan? Maka idhofah
lafziyah itu tidak mempunyai faedah takrif atau takhsis. Paham nih? Nah itu maksud saya. Kalau kalian kok deres ngajinya kok paham, mutolaah itu lo serius. Deres setelah ngaji itu insya Allah serius. Nah kalau ngajinya orang paham, mutolaah itu nambah mumet. Lah iya kan? Ini apa tahu ujung-ujungnya masa bodoh. Lah iya kan? Kalau udah masa bodoh ini membahayakan. Begitu loh. Kenapa membahayakan? Ujung-ujungnya mondok itu nggak betah, nyantar itu nggak betah. Kalau nggak percaya tanya sama saudaranya Ubed yang saya taruh di Banyuwangi itu, Arman. Ya, katanya nggak betah kan? Nah, kenapa? Karena nggak ngeklik. Maka kalau dijelaskan ini kok ngeklik, nyambung, wah enak, gitu loh. Kalian kalau makan itu enak, nambah apa enggak? Alah, rahmatnya nggak enak kok nambah. Loh iya kan? Itu menandakan. Tapi kalau masakan nggak enak, mau nambah ya, buru-buru mau nambah. Asin keasinan, asrep keasrepan, nggak ada rasa. Ya itu nggak sama, ngaji juga pakai rasa. Kalau ngaji nggak pakai perasaan, itu nggak ada mahabbah kepada ilmu. Kalau nggak ada mahabbah kepada ilmu, ya untuk cinta ke ilmu ya sulit. Itu maksudnya. Ima dengerin, anak saya juga sama, males ngajinya. Anak saya kok saya omelin, Aska mulai ngantuk lagi. Tonton bapak lu jangan ngantuk. Terus saya enter lu. Lah iya kan? Oke. Sin Yasin, oke. Tapi biasa aja Pak Rul, nggak usah mau tenang begitu Pak. Sampai gua takut, ngantuk lu malah ya. Ya. Tuh begitu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah kemudian wabi hadfi tanwin at-taliyah lil i'rab. Ini kompensasi, dispensasi, keringanan gampangannya. Yang ada pada mudhof adalah membuang nun, yaitu nun isim tasniyah atau nun jamak mudzakkar salim yang mau dimudhofkan. Nih, saya taruh sini dah. Dhariba Zaidin mamanya. Ini asalnya kan dharibani. Kan gitu, Zaidan lah asalnya mah. Gitu kan? Ad-dharibani. Nah, karena mau dimudhofkan, ini biasa dikasih al. Ad-dharibani Zaidan. Ini kan asal, ini kan isim fa'il, asalnya kan begini. Nah, begitu diidhofkan, dhariba Zaidin. Ya terserah, ini kan bisa dhariba, bisa dharibai. Nah, kan dhariba itu kan salah dhariba ini Zaid. Nah nunnya ini loh dibuang. Kompensasi isim mudhof, nunnya kalau isim mufrad kan dharibun, tanwin kan. Nah tanwin itu tanwin yang ada pada isim mufrad ketika ditasniyahkan atau dijamak mudzakkar salimkan itu munculnya kan nun. Karena tanwin itu sejatinya kan nun sukun. Nunun sakinatun lafdun la khatton. Nih saya ulang, padahal udah saya jelaskan waktu itu. Kata-kata doribun, mau doribun kayak mau doriban kayak mau doribin kayak. Ini kan seolah kan begini. Kelihatan mat? Ada nun sukun kan di sini. Ya kalau doriban ya tinggal ganti. Iya kan? Nah ketika ditasniyahkan itu muncul nunnya. Kalau jamak mudzakkar salim kan berarti ad-dharibu. Asalnya kan begitu, ad-dharibuna Zaidan. Ini loh nun. Ini dalam isim tasniyah, ini jamak mudzakkar salim. Itu adalah penjilmaan. Awas, penjilmaan itu bukan bahasa demit, bukan bahasa hantu. Dalam ilmu nahwu ada penjilmaan ulang. Lihat enggak? Ketika isim mufrad dharibun, tanwinnya itu muncul dalam isim tasniyah ad-dharibani atau ad-dharibaini. Kalau nasab atau khofat. Kalau jamak mudzakkar salim kan ad-dharibuna, ada nunnya kan? Nah tadi di sini kan ada nunnya. Yang secara kaidah sebelumnya nun ialah
Tanwin ialah nunun sakinatun lafdzon la khotton, nun sukun dalam bacaan, dalam intonasi, dalam vokal muncul, tapi dalam khot nggak ada. Doribun coba di sini, ini saya buang aja dah, biar konsentrasi kepada bun. Doribun ada nggak nunnya? Dalam tulisan ada nggak nunnya? Tapi begitu dibunyikan doribun, itu bunyinya seperti ini. Bun, berarti ada nun sukun. Nah, nun sukun ini loh muncul di saat isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Nah, dalam bab idhofah, nun ini mendapat keringanan, kompensasi, yaitu nunnya dibuang. Nah, itu loh, ini kan baru satu contoh. Kalian kembangkan sendiri. Umpamanya muslimuna Indonesia, kalau dimudhofkan orang-orang Islam Indonesia, nah kan asalnya begini, muslimu Indonesia, umpamanya lam yahujju hadhihi sanah likuruna, umpamanya. Lo kan lagi musim copet 19, ya enggak, kolorna saha, kolorna sia menurutnya. Nah, ini muslimu Indonesia, ini asalnya adalah muslimuna, nunnya dibuang karena mau dimudhofkan. Kaum muslimin Indonesia tidak haji sanata dalam tahun ini lisababi corona, umpamanya karena ada corona. Oke kan? Nah, itu keringanannya. Oke. Wa imma fi lafdzil mudhaf ilaih bi hadfidz dhamir wastitarihi fi sifat. Ini juga tolong kalian ingat-ingat. Karena banyak maaf kata orang yang kadang-kadang ngaku ustadz itu dijelasin begini ribut maunya. Itu saya sering berhadapan seperti itu. Dan bahkan mohon maaf dalam karya tulis itu sering salah. Ini kaidahnya. Ini kaidah mahal sebenarnya. Ada kalanya keringanan itu di dalam mudhof ilaih semata fakot. Bi hadfid dhamir, dhamirnya dibuang. Ya. Wastitarihi, kemudian dhamirnya disimpan di dalam isim sifat. Kal qaimil gulami. Awas, saya tulis. Sini mat, nyampe mat ya. Nih. Al-qaimil gulami. Saya garis. Al-qaimil gula, terserah. Karena ini kan boleh dua. Boleh gulami, boleh gulamu. Kan gitu kan? Al-qaimil gulam ini yang mendapat kompensasi adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini kompensasinya apa? Kata-kata al-gulami itu dhamirnya dibuang. Gitu loh. Kok dhamirnya dibuang? Mana ada dhamirnya? Ini asalnya adalah al-qaimi gulamuhu. Ini terserah mau al-qaimi, mau al-qaima, mau al-qaimi kan tergantung lafaz sebelumnya. Yang jelas al-qaim ini isim sifat. Oke? Yang berdiri siapa? Nah, ini kan fa'ilnya. Oke? Nah, dhamir hu nih. Dhamir hu dibuang. Kemudian ketika dhamir diganti dengan huruf al. Nah ini loh, al ini loh adalah pengganti daripada mudhof ilaih yang dibuang. Jelas? Nah ini sering sekali orang pada salah. Kan dalam doa, dulu saya pernah debat. Dulu waktu saya masih seneng debat, sekarang udah males. Karena capek, gak ada untungnya orang debat. Kan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
Ya enggak? Itu masih ada yang ngotot. Jangan fidinina wa afiatan fil jasad. Jangan fil jasad, tapi fi jasadina. Nah, saya bilang norak lu ah. Kalau sama begitu aja. Lu kenapa? Nah, kaidah ini berlaku. Idhofah itu mempunyai keringanan dalam mudhof. Domirna itu dibuang, kemudian digantikan dengan al. Ini kaidahnya. Ingat-ingat. Kalau kalian nanti debat, ya kalau bisa Ubed tuh malam Kamis ikut ngaji. Oh. Karena di kampung kita Rawobogo ini termasuk luar biasa, di kampung belah lor itu banyak para asatid, orang ukuran orang Betawi, fenomena langka. Yang mana mau ngumpul, nah kan kemarin udah pada ikut kalian. Nah, besok libur karena muziarah ke Sukabumi. Nah, ini kaidah seperti ini, itu kaidah langka. Apalagi kita di kota Bekasi yang notabene-nya orang itu maunya praktis saja, udah nggak usah mbak ngaji kitab kuning, apalagi nahwu sorob, bikin orang goblok. Ya kan, sekarang mau banyak kitab terjemah, itu kaidah yang salah, gitu loh. Justru kita bagaimana bisa mengawal keabsahan, keautentikan kitab suci Al-Quran kalau nggak mengerti bahasa Arab tuh, begitu maksudnya Mat. Oke Mat, nah, ini udah dijelasin ya. Fakhudi faddomir min gulamihi wastutiro wastataro fil qaim wa udhifal qaim li takhfif fil mudhaf ilaih, itu keringanannya. Wa imma fil mudhaf wal mudhaf ilaih. Buset ya. Itu kan? Ada kalanya keringanan itu pada isim mudhaf dan isim mudhaf ilaih. Nah, ini ma'an sekaligus nahwu Zaidun qaimul gulami. Tuh, perhatikan. Ini tadi kan keringanan tapi yang ada pada isim mudhaf. Ini adalah keringanan kompensasi yang ada pada isim mudhaf ilaih. Nah, contoh yang ini Zaidun geser mat lo nyampe. Qaimul gulami. Nah, perhatikan. Zaidun utawi Zaid qaimul gulami itu wong kang ngadeg punakawane, budake. Zaid budaknya berdiri. Katanya ada kompensasi. Mana kompensasi keringanannya idhofah di sini? Ini asalnya adalah qaimun gulamuhu. Qaimun ada tanwinnya bukan? Nih gua nulisnya begini dah. Ada tanwinnya apa bukan? Ada. Gulamuhu ini mudhof, hunya mudhof ilaih. Benar. Di sini ada hunya enggak? Ada hunya enggak? Enggak ada, dibuang. Ringan kan? Qaimun dibacanya qaimul gulami. Mudhof ada keringanan membuang tanwin, mudhof ilaih ada keringanan membuang dhamir. Cukup disimpan di dalam isim mudhof diwakili dengan al. Artinya qaimul gulami ada dua kompensasi, ada dua keringanan. Keringanan yang pertama ada pada isim mudhof, keringanan yang kedua pada mudhof ilaih. Lah ngaji begini kalau nggak detail seperti ini nggak akan paham. Nah, kemudian memahami kitab suci Al-Quran, umpamanya kan, ya contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalian mau melepaskan pemahaman nahwu dari memahami Al-Quran, nggak bisa. Alhamdulillah bermula segala puji, utawi sekabehaning puji. Itu yang mempunyai makna sekabehane atau segalanya itu alnya. Oh, itulah disebut dengan al listighraqil afrod. Itu al-mahiyah namanya. Nah, coba. Maka jangan harap ngaji nahwu itu banyak peserta. Walah, sulit. Loh ya kan? Gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Fatakhfif fil mudhof. Nah, itu kan udah dijelaskan sebenarnya. Nah, walikauni hadzal idhofatu fi takhfif faqat
jazanahu ad-dhariba Zaidin. Perhatikan, karena idhofah lafziyah ya, ini kan namanya tadi sebutnya idhofah laf, termasuk ini ya kan, itu kan hanya mempunyai fungsi takhfif, meringankan kalimat. Boleh ad-dhariba Zaidin nih dikasih al, atau ad-dharibai, ini juga sama. Yang ini umpamanya, ini setelah dibuang, ini kan dibuang tadi ya kan. Nah, ad-dharibu ini kan ada alnya. Loh, isim mudhof itu kan tidak boleh ada alnya. Tapi karena isim mudhof ini adalah bukan idhofah maknawiyah, tapi idhofah lafziyah, maka dibenarkan memberi al pada isim mudhof. Itu maksudnya walikauni hadhil idhofati tufidu takhfifa faqat jazanahu ad-dhariba Zaidin wadh-dharibu Bakrin wamtana nahwu ad-dharibu Zaidin wa kanal qiyas imtina'u ad-dharibar rajul. Oh itu loh, itu masalah khilaf, nanti insya Allah di belakang ada gitu. Udah ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan dikit lagi nih biar selesai bab idhofah, baru besok masuk pada bab fi'il. Watu sama dan diberi nama aidon hale juga. Nah, itu juga sama, kalian harus tulis. Yang dimaksud hale juga itu bagaimana? Seperti idhofah, seperti takhfif gitu loh, seperti idhofah lafziyah ya, ghairu mahdhotin, pada nama idhofah ghairu mahdhoh yang tidak murni. Pembandingnya adalah idhofah mahdhoh. Nanti li'annaha, karena sesungguhnya hadhil idhofah, yaitu li'annaha, karena sesungguhnya idhofah lafziyah fi niyatil infisoli, itu dalam niat memisah kalimat. Kama sebagaimana keterangan ulima yang telah diketahui apa ma, mimma nyatanya dari keterangan marro yang telah lalu apa ma. Waqad ikhtalafu, dan betul-betul berbeda pendapat siapa ulama fil jari. Udah segitu dulu dah, ini saya jelasin. Perhatikan, ini kronologis kenapa idhofah lafziyah ini. Mana lafziyah mat? Nih, nama lainnya adalah ini sepele sebenarnya. Nama lainnya idhofah lafziyah adalah disebut dengan idhofah ghairu mahdhoh. Maknanya ghairu mahdhoh itu apa? Tidak mur. Kenapa idhofah lafziyah nama lainnya ghairu mahdhoh sebagaimana diberi nama lafziyah? Karena idhofah ghairu mahdhoh itu adalah idhofah tapi fi niyatil infisal. Maksudnya niat memisah. Niat memisah bagaimana? Dharibu rajulin itu kan sejatinya tadi kan sudah dijelaskan. Itu kan asalnya dharibun rajulan. Ini makanya kan memisah, bukan memudhofkan. Paham enggak? Ini dharibu rajulin itu adalah dalam niat awal, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, itu asalnya adalah dharibun rajulan. Dharibu Zaidin asalnya pun sama, dharibun Zaidan. Karena ada niatan infisal, ini kan amal secara sempurna. Kalau ini kan diidhofahkan. Nah, niat infisal ini loh yang menyebabkan idhofahnya disebut juga nama ghairu mahdhoh. Nah, itu dalam ilmu ketopraknya namanya goro-goronya. Lu ilmu tahu ketoprak enggak? Kalau di Jakarta, di Betawi, ketoprak itu yang dimakan itu ya, ketupat itu ya. Ketoprak itu itu loh ya, ketoprak. Lu masih paham bet orang ketoprak? Nah, begitulah kira-kira. Oke, waqad ikhtalafu, dan betul-betul telah berbeda pendapat siapa ulama
fil jari di dalam yang mengejarkan lil mudhof ilaih terhadap mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu dibaca jar. Yang mengejarkan siapa? Ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya tadi ala salasati aqwal. Ala aqwalin salasatin, atas pendapat-pendapat salasatin yang 3. Wasohihu, dan bermula kaul soheh minha dari salasa itu annal mudhofa majrurun bil mudhof. Annal mudhofa ilaihi, itu sesungguhnya mudhof ilaih majrurun itu dibaca jar, dijerkan kalau simpelnya bil mudhofi sebab isim mudhof. Nah ini langsung saya jelaskan aja. Tadi kan dinyatakan, udah saya kesini aja dah, mana yang nggak ngaling ini. Dhoribu rajulin, dhoribu mudhof, rajulin mudhof ilaih. Yang mengejarkan rajulin ini siapa? Ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang sahih mengatakan bahwasanya yang mengejarkan mudhof ilaih yaitu rajulin itu adalah isim mudhof yaitu dhoribu, begitu yang atas dalam idhofah maknawiyah. Kitabu Zaidin, Zaidinnya yang mengejarkan Zaidin ya kita Abu, paham? Gampang lah. Oke ya. La bil idho littisalid dhamir, karena bertemunya dhamir bihi dengan mudhof ilaih. Wa dhamir, dan bermula dhamir la yattasilu, itu tidak boleh bertemu illa bi amilihi, kecuali dengan amilnya dhamir. La bil idhofati, tidak dengan idhofah. Nah ini yang beda pendapat antara Ibnu Malik dan imam yang lain. Alati yaitu idhofah, hiya yang bermula alati, maknan itu makna yang bangsa makna. Alama atas penjelasan, kila yang dikatakan apa ma. Li'annal makna, karena sebenarnya makna innama yusaru gitu ya. Innama yusaru, bahwasanya dijadikan apa makna ilaihi innama yusaru, itu bahwasanya dijadikan apa ilaihi kepada makna fil amali, di dalam amal, ingda ta'adzuri lafzi, ketika udurnya lafaz, wala bil harfi, dan tidak dengan huruf al muqaddari yang dikira-kirakan, alama atas keterangan kila yang dikatakan apa ma, li'anna idmarul jari, karena sesungguhnya menyimpan huruf yang mengecilkan dhaifun itu lemah. Wali'anna makna gulami Zaidin, dan karena maknanya gulami, lafadz gulami Zaidin ghairu makna gulamin li Zaidin, itu bukan makna gulamin li Zaidin, kama sebagaimana keterangan takut jama yang telah lalu apa ma. Oke, titik. Ya, pertama, yang pendapat yang pertama tadi kan yang mengejarkan mudhof ilaih kan terbagi 3. Pertama isim mudhof, ini yang benar. Yang kedua ada yang mengatakan idhofah, sebab proses memudhofkan isim mudhof kepada mudhof ilaih itulah mudhof ilaih dibaca jar. Nah, ini dibantah. Ya, alati hiya maknan, idhofah itu bahasa makna abstrak. Jadi dia dibaca jar ya memang makna. Makna itu bisa diraih dari memudhofkan isim mudhof kepada mudhof ilaih, itu namanya makna. Jelas kan? Nah itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang mengejarkan itu huruf jar. Kemarin kan dikatakan gulami Zaidin, itu kan gulamnya milik Zaid, kan ada huruf jar yang menyimpan maknanya lam. Kan ada yang berpendapat seperti itu. Jadi yang mengejarkan mudhof ilaih itu huruf jar. Ini sebabnya dhoribu kitabu Zaidin ya kitabun li Zaidin. Tapi kan kemarin sudah dijelaskan panjang lebar, terbantahkan. Kan gitu kan? Enggak semuanya. Bagaimana dengan turi sinin? Masa turnya milik sinin? Kan kemarin begitu kan? Nah, terbantahkan. Maka kaul yang paling benar itu adalah yang mengejarkan
mudhof ilaih ya isim mudhof. Loh ini kan perlu pemahaman double. Yang mengejarkan aja ada 3 kok. Gitu loh. Kenapa? Namat. Lu biarin aja. Mau makan? Mau ngapain? Udah pikirin bet. Pikirin. Oke ya. Wa tabi'ul mahfudhi, dan bermula lafaz yang mengikuti isim yang dibaca khofat, min na'tin dari na'at, nyatanya dari na'at, wa ghairihi dan lainnya na'at, wa ghairihi dan lainnya na'at, ya'ti itu datang apa tabi' fit tawabi'i di dalam tawabi' insyaallah taala. Udah titik. Besok udahlah, itu nggak usah dijelasin. Babu irobil af'alil mudhara besok lah. Nah, oke. Lah udah hampir sejam. Nah, iya kan? Oke, ibadah Allah.
Baik, sekarang kita lanjutkan Durratul Nasihin. Kalau kata Wahabi, Durratul, udah biarin aja Wahabi, nggak usah diladenin ya. Biar ngomong bid'ah apa udah Durratul Nasihin, Durratul Kadhibin ya. Yang penting kita ngaji udah biarin amat. Halaman 161 ya. Yang mana? Ani Nabi bukan? Hukiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabiyyi, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, apa annahu sesungguhnya Nabi qala, itu bersabda siapa Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, itu menciptakan siapa Allah, umudan, pada tiang-tiang, jamaknya umdatun, umud, kadang-kadang imat ya gitu ya, jamak taksir, baina yadayil arsi, di hadapan aras. Fa idza qala, jadi Allah menciptakan aras, menciptakan tiang-tiang di depan aras, banyak tiangnya begitu loh, makanya itu imat. Fa idza qala, maka apabila membaca siapa al-abdu, seorang hamba, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ihtazza, maka itu bergetar. Makanya mode getar HP itu, kalau kalian kan settingannya cuman keyboardnya atau bahasanya kan bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris kan. Nah sekali-sekali HP kalian setting pakai bahasa Arab. Mode getar itu ihtizaz. Jadi kata-kata ihtazza yahtazu ihtizazan, bergoncang itu maksudnya. Nah itu ihtizaz, ihtazza, maka bergetar apa al-umudu, tiang-tiang. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, uskun ya umudu. Oh berarti mufrad ya. Oh itu tunggal, uskun, diamlah, tenanglah kamu, ya umudu, hai tiang. Hai tiang, diam. Kamu tiang apa bukan? Hai Aska, diam. Uskun, tenang. Ya, jangan jualan air mata. Air matamu adalah hanya semata-mata air mata buaya. Ya gak? Apa Dias? Kamu gak nangis? Udah bisa nangis sama ya kan? Itu maksudnya ya umutu kaifa askunu walam taghfir liqa ilha. Masya Allah. Fayaqulu, maka menjawab siapa al-umutu, tiang tadi, kaifa, hale bagaimana, askunu, tenang atau diam siapa saya, walam taghfir, hale belum mengampuni siapa engkau ya Allah, liqa iliha, terhadap orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi, hai Tuhanku, bagaimana saya bisa tenang? Itu hambamu telah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sementara kau belum ampuni dia. Maka saya nggak bisa tenang, saya tetap bergelora, saya tetap goyang, saya tetap guncang sampai engkau ampuni orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur. Itu namanya kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid diwiridkan, dizikirkan, lisan, hati, pikiran, 3 in 1 loh, ya kan? Wah itu kalau kemarin dibuat topi segala macam, udah itu memang udah bodo amat lah ya. Nah, kita nggak bahas itu, gitu loh. Fayaqulu, maka menjawab siapa Allah Ta'ala, qad ghafartu lahu, qad ghafartu, betul-betul telah mengampuni siapa saya, lahu, kepada qailiha. Fayaskunu, maka menjadi tenang siapa umut, ing dzalika, ketika itu dikasih tahu, tenang, keep kalem. Nih, keep kalem. Oh enggak, tenang.
Itu tenang itu ya keep kalem itu maksudnya. Gitu loh. Jangan urak mulu, jangan gremeng mulu, demiming mulu ya. Itu kayak nggak kebagian jatah. Oh gitu. Oke. Apa nangis? Dia nangis emang. Lomba nangis. Ya, ntar 17 Agustus saya adain lomba nangis. Ya enggak? Yang menang dikasih hadiah es krim. Kembar mau? Berantemnya berdua-dua ya enggak? Oke, Zubdatul Wa'idin Hukia dihikayatkan sedikit lagi dah. Terus sebenarnya udah hampir 1,5 jam nih. Enggak apa-apa, dikit-dikit lagi. Apa yang hukia anna Musa, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena itu ada, ini sambil dipraktekkan ilmu nahwunya ya. Karena itu ada siapa Musa, Nabi Musa marron, nah itu isim fa'il. Khobarnya kana ditasdid roknya marron, marro yamurru mururon fahuwa marrun, sama dengan madda yamudu maddan fahuwa maddun. Nah itu marron itu orang yang berjalan fi ba'dit turuki, di dalam sebagian jalan-jalan. Faro'a maka melihat siapa Nabi Musa saikhon pada aki-aki qadin hana dharahu, yang betul-betul begini loh, berkaca pinggang, itu inhina. Siapa rajul dharahu pada punggungnya rajul minal kibri dari sombong. Waqad syadda zinaron ala wasatihi. Waqad syadda, dan sungguh betul-betul mengikatkan siapa rajul zinaron, ya senar itulah gamanya kalau sekarang, ala wasatihi atas tengahnya dhuhrihi. Tiangnya diikat. Wa baina yadayhi narun, wa baina yadayhi, dan itu diantara hadapannya, kedua tangannya itu maksud di hadapannya rajul, narun bermula api, ya'budu yang menyembah siapa rajul ha pada nar. Dia diikat bentuk dengan kecongkakan, dengan kesombongannya. Nah, punggungnya ini diikat dengan tali. Zunar itu bentuk nama lain daripada hablun gitu ya. Diikat, berarti kan Zoroaster, penyembah api. Faqala maka bertanya siapa Musa alaihissalatu wassalam, ya saykhu, hei aki-aki, kong, kalau bahasa kita begitu, kong, mundukam. Nah itu kemarin dibahas dalam bab huruf cer. Mundukam, semenjak kapan? Nah itu mundu mudhof, huruf cer, kamnya majrur gitu loh. Mundukam sanatan, mundukam semenjak berapakah, apanya sanatan. Nah itu tamyiznya kam. Semenjak berapa, sanatan apanya tahunnya. Loh kam itu berapa itu kan umum kan, ngerti gak? Kan mempunyai makna ibham atau mubham. Maka sanatan itu adalah sebagai penjelas keumumannya kam. Ta'budu menyembah siapa engkau, hadhihin naro, harokatin yang benar, hadhihin naro pada ini api. Syekh, aki-aki, berapa lama kau sembah ini Tuhanmu? Oh itu maksudnya api yang ini kau jadikan Tuhan, kau sembah berapa lama? Faqala maka menjawab siapa aki-aki, mundu arba'i mi'atin, semenjak 400 watisina dan 90 apanya sanatan tahunnya. Semenjak 490 tahun kami adalah penyembah api. Faqala maka bertanya lagi siapa Nabi Musa, alam ya'ni laka antatuba min ibadatin nar. Alam yakni apakah tidak datang laka bagi kamu apa antatuba, apa bahwa taubat siapa kamu min ibadatin nari, dari menyembah neraka, menyembah api. Wa ta'udu dan kembali, wa ta'uda aja. Wa ta'uda ataf kepada antatuba. Wa ta'uda dan bahwa kembali siapa engkau ilal malikil jabbar, itu termasuk saja min ibadatin nar. Wa ta'udu ila malikil jabbar, itu ujungnya RR semua.
Fakola maka menjawab siapa rojul, ya Musa, hei Mesos. Kalau bahasa Inggrisnya Musa itu ya memang Mesos, gitu kan. Isa ya Esos, gitu kan. Maka Yesus kan begitu. Ataro, apakah melihat siapa kamu? Maksudnya ataro, bagaimana pendapat kamu? Anallah Ta'ala, pada sesungguhnya Allah Ta'ala, lau roja'tu, jikalau kembali siapa saya ilahi kepada Allah, yakbalu, apakah menerima siapa Allah ini kepadaku. Hai Musa, bagaimana pendapat kamu? Saya udah 490 tahun menyembah ini api. Kalau saya taubat kembali kepada menyembah Allah, apakah Allah akan menerimaku? Qala menjawab siapa Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fa kaifa la yakbaluka wa huwa arhamur rahimin. Fa kaifa, maka hal bagaimana, layak balu tidak menerima siapa Allah kepada kamu, wa huwa hal bermula Allah itu arhamur rahimina, zat yang paling welas di antara orang-orang yang welas. Artinya yang benar, karena bahasa Indonesia artinya hanya sederhana, maha pengasih, maha penyayang. Tapi arhamur rahimin itu adalah ada isim tafdil arham, itu isim tafdil dari kata-kata rahimun, isim fa'il. Jadi kalau rahimun kasih sayang, kalau arham yang paling sayang, yang penyayang, tapi penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Makanya yang paling sayang di antara orang-orang yang sayang, kan beda. Itu isim tafdil. Nah, isim tafdil itu ada kalanya mujarrad min al wal idhofah, sepi dari al dan idhofah, ada kalanya mudhof, dan ada kalanya kebarengan al afdhal, ada kalanya ahsan, itu kan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu sama dengan itu diingat-ingat. Wa huwa hale bermula Allah arhamur, itu saya tegaskan gitu loh. Arhamur, jadi makna asli bahasa Arab itu tidak bisa semuanya bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara utuh. Kalau arhamur rahimin hanya diartikan Allah maha pengasih maha penyayang, itu nggak mewakili isim tafdil. Nah, padahal isim tafdilnya arhamur rahimin itu paling welasnya, paling sayangnya di antara orang-orang yang sayang. Faqala, maka berkata siapa Rasul, ya Musa, hei Musa, in alimta, jika mengetahui siapa engkau, Anallaha Ta'ala, pada sesungguhnya Allah Ta'ala, yakbalu itu menerima siapa Allah al-haribina, pada orang-orang yang lari dari menyembah Allah, bikaromihi, dengan kemaha apa ya, karom itu welas asih ya. Welas kemurahan lah, bikaromihi, dengan kemurahannya Allah, walutfihi, dan kelembutannya Allah. A'rid, harokatin, a'rid alayyal islama. Kalau yang baca ubed mah udah pasti alal islami, iya kan. A'rid, tunjukkanlah, alayya, atasku, apa al islama, pada agama Islam, ya Nabi Musa, jika engkau mengetahui bahwasanya Allah menerima orang-orang yang lari selama ini dari menyembahnya, sebab barokah karom, dermawan pemurahnya dan sifat lembutnya, maka a'rid alayyal Islam, tunjukkan kepadaku akan makna Islam, agama Islam. Jadi agama Islam itu dalam tanda kutip ya, nabi-nabi yang dibawa oleh sebelum Nabi Muhammad ya memang namanya Islam, hanifan musliman, itu kan, wa ma ana minal musyrikin, kan gitu. Jadi kalau udah di sini memang konteksnya Islam, nah gitu loh. Fa'aradha, maka mengajari, gampangnya menunjukkan siapa Nabi alaihi, atas rajul siapa Musa alaihissalam, al-islama, pada agama Islam,
Ya agama yang dibawa oleh para nabi, oleh para rasul itu semuanya adalah agama Islam, gitu loh. Fa aslama maka masuk Islam siapa rasul, faqala la ilaha illallah Musa Rasulullah. Loh, kenapa Musa Rasulullah? Kok bukan Muhammadur Rasulullah? Ya kan memang nabinya kaum ketika itu ya Nabi Musa, Nabi Muhammad kan belum lahir. Gitu loh. Fakhodat maka mengambil hu pada rojul apa as-saykhatu, teriakan. Begitu habis seperti itu langsung ada suara yang keras sekali, entah kayak geledek, wasurrohu dan suara keras. Susaikha dengan surroh itu sama. Hatta khosya alaihi, sehingga takut siapa, hatta khusya alaihi, sehingga ditakuti siapa alaihi, hatta khosya, sampai takut alaihi atas rajul apa al mautu kematian, bi farohil Islam, dengan gembiranya memeluk Islam. Jadi begitu dia baca la ilaha illallah Musa Rasulullah gitu, ada suara kencang, teriakan kencang, saykhah. Kan dalam Yasin ingkanat illa saykhata wahidatan, kan banyak kan saykhata begitu. Nah, mati dia. Fakharroka maka menggerak-gerakkan. Hu pada rajul siapa Musa alaihissalatu wassalam birijlihi dengan kakinya dioyok-oyok. Fa'idha maka ketika itu ai idza harrakahu Musa birijlihi huwa bermula rajul fariqud dunya, itu orang yang pisah dunia. Lah kalau pisah dunia itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Siapa yang mau pisah dunia? Sandi Rahmat mau daftar? Lu enggak apa-apa silahkan. Lah iya kan? Kalian duluan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, kalian duluan. Enggak apa-apa. Milih yang mana? Dia mau duluan apa saya belakangan? Atau saya belakangan dia duluan? Lah iya kali. Lah iya kan? Fa akhadha maka melakukan, ini hafal syuru ya. Fa akhadha maka melakukan siapa Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Alaihi itu ikut tetap bahasa Jawa saya campur ya. Alaihi itu tetap ing atase Musa, Nabi Musa as-salatu utawi rahmat wassalamu dan keselamatan fi tajhizihi, di dalam memulasara rajul wa dafni dan menguburkan rajul. Itu akhoda afal suruh, Nabi Musa akhirnya bergegas mengurus itu jenazah dikuburkan. Suma waqafa, kemudian berdiri siapa Nabi Musa ala qabrihi, atas kuburannya rajul, faqala ilahi uridu antu al-limani. Ilahi itu asalnya ya ilahi, munada cuma huruf ya-nya dibuang. Ilahi ya Tuhanku, oh my God, oh my God. Uridu I want, saya mau itu loh, mengendaki sapa ingsun, ngarepake sapa ingsun, antu al-lima, pada bahwa mengajarkan siapa engkau nih kepadaku, bimadza, dengan apa? Apa itu? Amal tuh menguruslah, bermuamalah siapa saya hadzal abda pada ini budak bitauhidin wahidin, dengan tauhid yang satu. Ya Allah, saya ingin tahu, oh bimadza amalta gitu ya, mengamal dirubah amalta, memperlakukan siapa engkau ya. Ya Allah, saya ingin tahu apa yang akan engkau lakukan dengan budak ini, dengan laki-laki ini, selama 490 tahun dia menyembah api. Kemudian hanya baru membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mati. Jelaskan kepadaku ya Allah. Fanazala, maka turun siapa Jibril alaihi salatu wassalam, wa qala ya Musa, hai Musa, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu itu yukri'u, membacakan siapa rabbuka kepada kamu, assalama pada salam. Hai Musa,
kamu dapat salam dari Allah. Oh. Wa yaqulu dan berfirman siapa Allah, ama alimta, ini ama alimta, apakah tidak mengetahui siapa kamu, anna man, pada sesungguhnya orang, sholaha, yang telah berbuat baik, musolahah itu loh, memperlakukan interaksi kebaikan, siapa manna pada kami, bi kalimati la ilaha illallah Musa Rasulullah. Nah, ini kan konteks menceritakannya Nabi Musa. Nuqarribu, maka mendekatkan siapa kami hu pada man ila janabina, kepada dekat-dekat kami, di sisi kami. Wanal basu, dan memakaikan, mengenakan siapa kami hu pada man min khulalil jannati, dari perhiasan-perhiasan surga. Min khilal ya, min khilalil jannati, dari perhiasan-perhiasan, jamaknya hullatun, itu perhiasan, pernik-pernik itu loh. Faroja'a, maka kembali siapa Musa alaihissalatu wassalam ila kaumihi, pada kaumnya Musa, fa'akhbaru, maka mengkhabarkan siapa Musa hum pada kaumahu al-qissota, pada kisah tadi, laki-laki yang menyembah api tadi. Fa'addu hurufa la ilaha illallah Musa Rasul Musa, fa'addu, maka menghitung siapa kaumnya Nabi Musa hurufa la ilaha illallah Musa Rasulullah, dihitung arba'atan wa isrina, arba'atan pada 4, wa isrina dan 20 apanya, harfan, hurufnya. Begitu diceritain kepada Nabi Musa, dihitung. Oh. La 2, I 3, la kan panjang 5, illa ya kan berapa, 8, Allah berapa, alif lam ha 12 lah kan gitu. Berarti la ilaha illallah itu hurufnya 12. Musa Rasulu kan sama 8. Lah Allahnya kan tadi udah berapa, 5 huruf kan, alif lam panjang kan, alif ha 12. Berarti la ilaha illallah Musa Rasulullah hurufnya semuanya ada 24. Itu maksudnya. Loh, apa maksudnya 24? Sehari itu berapa jam? 24 jam. Maka diteruskan. Fakot ghafaro, maka sungguh betul mengampuni siapa Allah Ta'ala bikulli harfin, dengan setiap huruf, dzunuba sab'in, pada dosa 7, wa isrina dan 20, berarti 27 apanya, sanatan. Nah sekarang kalian hitung coba, 27 setiap huruf ya, setiap huruf itu Allah mengampuni 27. Kalau dikali 12, coba dikali berapa? 7 kali 2 berapa? 14. Loh, itu ilmu mati-matian. Ini 4, berarti kan 5. Oke. 27 kan? Ya, berarti kan 2 berapa? 4. Ini berapa? Berapa? 12, 2. Masih nyimpen 1. Berarti 3, 2, 4. 324 tahun. Hanya barokah membaca la ilaha illallah Musa Rasulullah, diampuni dosanya ini. Loh, ini Maha Rahman Rahimnya Allah. Allah itu Maha Wasiul Maghfirah, yang dia memang ada tekad benar-benar, nggak bisa diikutin. Kalau gitu malah ngapain kita ibadah lama amatnya, nggak? Yang penting ntar mau mati baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Yang jamin kalian kita mau mati bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu siapa? Itu masalahnya. Ngerti kan? Maka tetap kita berusaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan raunakul majalis wallahu alam bisawab. Itu bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.